warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita selalu diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak Dr. M. Agus Kholik, SE, ME, MAC selaku dosen pengampu dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Melina Kurniasari dari Prodi Akuntansi kelas reguler plus. Di sini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya akan membahas tentang bank dan lembaga keuangan, yaitu Bank BTN. Bank BTN atau Bank Tabungan Negara. Sejarah Bank BTN. Sejarah dan perkembangan Bank Tabungan Negara atau Bank BTN, yaitu cikal bakal BTN dimulai didirikannya Postpac Bank atau tabungan pos di Batavia pada tahun 1897. Pada tahun 1942, sejak masa pendudukan Jepang di Indonesia, bank ini dibekukan dan digantikan dengan Chokin Kyoko atau Chokin Kyoko. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, bank ini diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan diubah menjadi kantor tabungan pos. Nama dan bentuk perusahaan selanjutnya berubah beberapa kali hingga akhirnya pada tahun 1963 diubah menjadi nama dan bentuk resmi yang berlaku sampai saat ini. Kemudian, sejarah Bank BTN mulai diukir kembali dengan ditujukannya oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 29 Januari tahun 1974 melalui Surat Menteri Keuangan RI nomor B49-MK-I-1974 sebagai wadah pembiayaan proyek perumahan untuk rakyat. Sejalan dengan tugas tersebut, maka mulai tahun 1976 mulailah realisasi KPR atau biasa kita kenal dengan kredit pemilikan rumah pertama kalinya oleh Bank BTN di Indonesia. Bank BTN mengembangkan bisnisnya pada tahun 1989 dengan memulai operasi sebagai bank komersial dan mengeluarkan obligasi pertama pada tahun 1992. Status Bank BTN ini menjadi Bank Tabungan Negara Persero karena sukses Bank BTN dalam bisnis perumahan melalui fasilitas KPR-nya. Pada tahun 1994, BTN memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank devisa. 8 tahun berikutnya, tahun 2022, berdasarkan kajian konsultan independen PricewaterhouseCoopers, pemerintah melalui Menteri BUMN dalam surat nomor 5/544-MMBU/2002 memutuskan Bank BTN sebagai bank umum dengan fokus bisnis pembiayaan perumahan tanpa subsidi. Di tahun 2009, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau BAPEPAM LK mengeluarkan pernyataan efektif terhadap produk investasi baru berbasis sekuritisasi. Produk itu adalah IBA Dana Reksa Sarana Multigria Finansial 1 atau kredit kepemilikan rumah tabungan Bank Negara. SMF 1 KPR BTN. Di tahun yang sama juga, Bank BTN melakukan penawaran umum saham perdana atau IPO dan listing di Bursa Efek Indonesia. Ini ada struktur organisasi rapat umum pemegang saham Bank BTN pada tanggal 8 April tahun 2021. Yang pertama ada direksi utama yaitu Bapak Heru Kosmaharjo, Wakil Direktur utamanya Nison LP Napitupulu, Direktur Customer. Di sini ada Direktur Finansial dan Planning Treasury, Direktur Compliance dan Legal. Ada Direktur Wolas Risk and Asset Management, Direktur Operation, IT dan Digital Banking, Direktur Distribution dan
Retail Funding yaitu Yasmin, Direktur Risk Management dan Transformation yaitu Setiono Wibowo. Sini juga ada beberapa dewan komisarisnya. Komisaris utama independen ada 2 yaitu Bapak Chandra M. Hamzah dan Iqbal Latanro. Komisaris independennya juga ada 2, Ahdi Jumadi Ludin dan Arman B. Arif. Komisaris selanjutnya ada 3. Sini juga ada Badan Pengawas Syariahnya, Dewan Pengawas Syariah. Itu Profesor Dr. Haji Muhammad Quraish Shihab yang dianggotakan oleh Muhammad Gunawan Yasni SE AKMM. Ini ada update daftar direktur utama. Sini ada produk yang ditawarkan oleh Bank BTN. Yang pertama yaitu ada produk dana berupa tabungan, deposito, dan giro. Yang kedua ada produk kredit yaitu berupa kredit customer, kredit umum, kredit investasi, dan produk jasa dan layanan. Produk jasa itu biasanya bisa berupa pengambilan rumah KPR, subsidi maupun non-subsidi. Ini ada produk dana atau yang pertama ada tabungan, yaitu ada tabungan batara, di mana tabungan batara yaitu tabungan multiguna yang aman dengan berbagai kemudahan. Yang kedua ada tabungan cermat, yaitu ditujukan kepada segmen masyarakat berpenghasilan rendah yang ditertibkan melalui jaringan kantor milik PT Pos Indonesia dengan menggunakan instrumen IDC dan kartu magnetik, tabungan berbasis kartu. Ada tabungan BTN Prima yang itu merupakan tabungan dengan suku bunga yang tinggi dan fleksibilitas penarik serta dilengkapi dengan suku fitur-fitur yang menarik. Sini yang keempat ada tabungan BTN Batara Payroll, yaitu sebagai rekening pembiayaan gaji sekaligus digunakan untuk transaksi sehari-hari. Di sini yang kelima ada tabungan BTN Junior, merupakan peremajaan dari tabungan batara pelajar dengan peruntukan lebih luas untuk semua kalangan yang sensitif terhadap biaya administrasi bulanan. Yang keenam ada tabungan BTN Juara, yaitu tabungan untuk edukasi dan sesuai dengan kebutuhan generasi muda usia 12-23 tahun. Ada tabungan Batara Pos, merupakan peremajaan dari produk Tabanas Batara diselenggarakan dan bekerjasama dengan PT Pos Indonesia Persero melalui loket kantor pos yang telah ditentukan. Ini ada estimasi nasabah dalam produk bank. PT Bank Tabungan Negara adalah perusahaan persero terbatas milik negara yang dikelola dalam naungan BUMN. Perusahaan BUMN dikuasai oleh pemerintah, maksudnya adalah operasional perusahaan BUMN dijalankan dan diatur oleh pemerintah melalui Kementerian BUMN. Juga modal dari perusahaan BUMN yang berasal dari pemerintah, serta perusahaan BUMN digunakan pemerintah sebagai sarana memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan Bank BTN adalah bank pemerintah karena modalnya berasal dari pemerintah dan bertugas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sini ada estimasi nasabah dalam produk bank, yaitu Bank Tabungan Negara atau BTN Persero tersebut terus berusaha meningkatkan pembiayaan pada sektor perumahan seiring fokus perseroan untuk mendorong ketersediaan dana murah melalui gerakan masyarakat punya rumah dengan menabung di bank tabungan. Direktur Utama Bank BTN, Pahala N. Mansyuri, mengatakan tujuan dari BTN melakukan pembiayaan rumah tentunya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan kebutuhan perumahan. Sampai saat ini lebih dari 195.000 triliun KPR yang dimiliki Bank BTN, sekitar
11 triliun bersubsidi dan sisanya non-subsidi. Ini tentunya merupakan indikator bahwa Bank BTN memang terbukti fokus pada penyediaan perumahan bagi masyarakat Indonesia, kata Pahala di Semarang, Jawa Tengah. Pada akhir pekan lalu, menurut Pahala, kepemilikan rumah merupakan salah satu bentuk dari masyarakat agar bisa memiliki aset yang peningkatan nilainya di masa datang bisa berlipat-lipat. Dia mencontohkan pada perumahan pertama kali yang dibiayai BTN dengan fasilitas KPR di Tanah Mas Semarang. Dulu harga per meter persegi tanahnya hanya 500 dan sekarang harga per meter persegi sudah mencapai 5 juta lebih. Sekitar 20 tahun, harga tanah di perumahan tersebut meningkat 10.000 kali dan ini adalah aset masyarakat yang berlipat dari pembiayaan yang dilakukan oleh BTN. Bank BTN menawarkan fasilitas kredit kepemilikan rumah atau KPR BTN bersubsidi. Program bersubsidi KPR ini merupakan program dari pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam program subsidi KPR BTN ini, Bank BTN memberikan suku bunga rendah dan cicilan yang ringan agar masyarakat berpenghasilan dapat membeli rumah sejahtera, tapak maupun susun. Ini ada saran dan pesan untuk Bank BTN. Saran yang diberikan Bank BTN KCP Mursari Surabaya terdapat pelayanan yang diberikan pada produk tabungan BTN Junior tersebut meliputi memberikan promosi dan pengenalan produk yang lebih efektif. Selain promosi di kelas pada berbagai sekolah, misalnya Bank BTN dapat mengadakan promosi di lapangan sekolah dan di mal-mal. Dengan begitu, tujuan target utama yaitu anak-anak dapat terpenuhi dengan adanya promosi di tempat tersebut, serta lebih meningkatkan pelayanan yang telah disediakan dengan prinsip pelayanan prima pada sebagai front office. Ketika mempromosikan produk tabungan BTN Junior tersebut, baik dalam hal intern, yaitu pelayanan di dalam bank itu sendiri maupun ekstern ketika melakukan promosi dan kolektif tabungan ke berbagai sekolah. Selain itu, dapat memberikan undian beasiswa bagi siswa yang menggunakan produk BTN Junior. Bank BTN dapat memberikan buku tabungan dengan gambar-gambar yang lucu sehingga dapat menarik perhatian orang tua dan anak-anak mereka untuk menabung, serta dapat memberikan nama dan foto pada cover buku tabungan mereka. Serta ketika melakukan promosi Bank BTN dapat memberikan souvenir untuk dibagikan kepada seluruh guru pada hari tertentu, misalnya hari nasional. Seharusnya ketika melakukan promosi hendaknya dilakukan kepada orang tua siswa, bukan hanya kepada siswanya saja. Sebelum melaksanakan promosi, hendaknya pihak sekolah dan pihak bank dapat berunding untuk 112 pengumpulan orang tua mereka pada hari tertentu dengan tujuan agar informasi yang disampaikan serta syarat-syarat yang sudah ditentukan dapat terpenuhi ketika nasabah membuka rekening baru, serta tujuan bank dalam memperkenalkan produk tabungan BTN Junior pada anak-anak yang diketahui oleh para orang tua dapat memberikan pembelajaran untuk mereka dalam hal menabung sejak dini yang berguna bagi masa depan anak-anak mereka. Mampu menambah kinerja Bank BTN KCP agar semakin meningkat loyalitas nasabahnya, baik calon nasabah maupun nasabah tetap, dan fungsi bank sebagai lembaga keuangan dalam menghimpun dana dapat bermanfaat baik bagi bank itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan karena kekurangan hanya ada pada diri saya dan kelebihan datangnya hanya dari Allah SWT. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.